Hai semua, apa kabar? Berharap semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Tidak terasa ya, sudah sebulan lebih kita melakukan kegiatan belajar mengajar di rumah, juga bekerja dari rumah sesuai anjuran pemerintah agar kita terhindar dari penularan COVID-19. Tentunya belajar di rumah itu berbeda kalau dengan di sekolah. Kita kalau di rumah tidak bisa bertemu dengan banyak teman, tidak bisa bermain dengan teman, tapi Pak Ardi berharap kalian tidak bosan. Karena pada hakikatnya, belajar itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan media apa saja, termasuk ini, menggunakan smartphone kalian. Oh ya, terkait dengan belajar, di video kali ini kita akan membahas secara singkat sesuatu yang tidak boleh digunakan, apalagi disalahgunakan. Penasaran apa itu? Baik, kita saksikan video ini sampai selesai. Oke? Ini dia sesuatu yang tidak boleh digunakan, apalagi disalahgunakan, yaitu tentang rokok dan napsa. Mengapa tidak boleh disalahgunakan? Mari kita pelajari lebih lanjut. Rokok. Dalam sebatang rokok terdapat sedikitnya 5 bahan yang dapat merusak kesehatan, terutama paru-paru, yaitu nikotin, zat iritan, karbon monoksida, zat karsinogen, dan tar. Yang pertama, nikotin dapat menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak, menyebabkan darah cepat membeku dan mengeraskan dinding arteri. Yang kedua, zat iritan. Bahan ini mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru, juga menyebabkan batuk. Yang ketiga, karbon monoksida. Bahan ini akan mengikat hemoglobin sehingga tubuh kekurangan oksigen. Juga akan menghalangi transportasi dalam darah. Yang keempat, zat karsinogen. Bahan ini dapat memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Dan yang kelima, tar. Tar akan meningkatkan produksi lendir di paru-paru. Juga dapat menyebabkan kanker paru-paru. Yang selanjutnya, penyakit yang disebabkan akibat rokok. Yang pertama, penyakit jantung. Yang kedua, kanker paru-paru. Yang ketiga, diabetes. Keempat, impotensi. Selanjutnya, yang kelima yaitu penyakit mulut. Keenam, gangguan janin. Ketujuh, gangguan pernapasan. Dan yang kedelapan, dapat menimbulkan kebutaan. Maka sebisa mungkin kita harus menghindari rokok. Entah itu kita sebagai perokok maupun perokok pasif, kita harus menghindarinya. Kalau ada orang di sekitar kita sedang merokok, lebih baik kita menjauh agar asap tidak kita hirup dan tidak masuk ke paru-paru. Nah, itu tadi tentang rokok. Yang kedua yaitu tentang napsa. Napsa itu terdiri dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif. Apa ya saja yang termasuk dalam napsa? Kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama ada opioida, yaitu bahan yang menimbulkan perasaan ingin menyendiri. Pada tahap kecanduan, pemakai akan kehilangan rasa percaya diri. Yang kedua, kokain. Nah, pemakai akan kehilangan nafsu makan dan dapat menghilangkan rasa sakit dan lelah. Yang ketiga, ada kanabias atau ganja. Pemakai memiliki rasa gembira yang berlebihan atau euforia, sering berfantasi atau menghayal, lebih sensitif, kering pada mulut dan tenggorokan. Yang keempat, sabu-sabu.
Efek dari penggunaan sabu-sabu yaitu denyut jantung akan meningkat dan mengurangi nafsu makan. Yang kelima, LSD atau lysergic acid. Efeknya yaitu akan merasakan halusinasi yang menyeramkan dan lama-lama penggunanya dapat menjadi paranoid. Yang keenam, alkohol atau minuman keras. Efek yang ditimbulkan yaitu euforia atau rasa gembira yang berlebihan, juga bahkan dapat menurunkan kesadaran. Selanjutnya, gejala klinis dari penyalahgunaan nafsa. Yang pertama, terjadi perubahan fisik. Apa saja? Yang pertama, ketika menggunakan nafsa, jalan menjadi sempoyongan, bicara menjadi pelo, acuh tak acuh, mengantuk, dan lebih agresif atau lebih mudah marah. Yang kedua, ketika terjadi kelebihan dosis atau istilahnya overdosis, nafas menjadi sesak, denyut jantung dan nadi menjadi lambat, kulit terasa dingin, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Berikutnya, ketika sedang ketagihan atau istilahnya sakau, mata memerah, hidung berair, menguap terus, diare, rasa sakit di seluruh tubuh, malas mandi, kejang, dan kesadaran dapat menurun. Selanjutnya, efek atau pengaruh jangka panjangnya. Penampilan menjadi tidak sehat, misalnya badannya menjadi kurus. Kita menjadi tidak peduli terhadap kesehatan dan kebersihan diri. Gigi menjadi keropos, dan banyak bekas suntikan pada lengan. Yang berikutnya, perubahan sikap dan perilaku. Di antaranya, prestasi di sekolah akan menurun, pola tidur menjadi berubah, sering bepergian sampai larut malam, sering mengurung diri, sering berbohong, dan juga sering bersikap emosional atau mudah marah. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang nafsa dan bahayanya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa tips untuk menghindari penyalahgunaan rokok dan nafsa. Yang pertama, melakukan aktivitas yang positif untuk mengisi waktu luang, misalnya olahraga, membaca buku, bermain musik, memasak, dan lain-lain. Yang kedua, jangan pernah menerima tawaran orang lain atau teman untuk mencoba rokok, alkohol, atau nafsa. Dan yang ketiga, berbagilah cerita jika kalian memiliki masalah. Biasanya, orang yang kecanduan atau menyalahgunakan rokok dan nafsa itu berawal dari punya masalah, beban hidup yang dipendam atau tidak mau dibagikan, diceritakan kepada orang lain. Dan yang keempat, yaitu jangan pernah mencoba atau iseng-iseng untuk mencoba merokok, minum alkohol, atau memakai nafsa. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan tentang sesuatu yang tidak boleh digunakan, apalagi disalahgunakan, yaitu rokok dan nafsa. Kalau kalian sudah tahu, harusnya kalian bisa menghindarinya agar badan kalian tetap sehat. Sebagai penutup, Pak Adi mengingatkan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Kita biasakan rajin cuci tangan dengan sabun, perbanyak makan buah dan sayur, rajin olahraga, dan kalau kita keluar rumah selalu memakai masker. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, dan sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.